What's up homies, kali ini gue akan memberikan kalian 5 kartun yang memiliki tiruan part kedua. Karena part pertamanya tampaknya sangat kalian sukai, maka dari itu gue akan membahas lebih banyak lagi nih tiruan kartun yang mungkin kalian belum ketahui. Seperti yang gue bilang di part pertama, amat sangat banyak kartun yang ternyata menjadi bahan contekan dari kelompok orang yang gak kreatif. Nah di sini gue sudah memiliki beberapa contoh lainnya dari kartun yang memiliki tiruan. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. Kelima, The Simpsons. Am I the only one who remembered daylight savings time? Kalian pasti udah tahu lah ya sama kartun yang satu ini. Meski kalian gak tahu namanya ataupun gak nonton kartunnya ya, setidaknya kalian familiar lah dengan karakter kuning ini. Soalnya karakternya itu sering dijadiin stiker motor ataupun foto profil sad boy gitu. Fake smile banget coy. The Simpsons adalah serial kartun klasik yang sudah sekelas dengan SpongeBob. Gimana enggak? Nih kartun udah ada sejak zaman Majapahit. Kartun ini menceritakan kehidupan sehari-hari dari sebuah keluarga yang dipanggil Simpsons Family. Memang secara garis besar ceritanya itu ya terdengar biasa aja lah ya. Tapi yang membuatnya berbeda ya pasti jokesnya dan ceritanya yang dibuat sangat unik. Dan karena itu juga ada oknum dari negara Georgia yang meniru kartun The Simpsons. Oknum itu membuat kartun berjudul The Simpsonendes. Dari namanya aja udah mirip banget ya kan? Sebenarnya judulnya itu kayak tulisan dokter gitu, ya kayak Indomie lah. Tapi di sini gue translatein ya. Cerita kartun The Simpsonendes ini kurang lebih sama aja dengan The Simpsons. Bahkan karakternya juga dibuat mirip banget. Bedanya itu kartun The Simpsonendes itu udah dibuat dengan format 3 dimensi. Tapi meski sudah 3 dimensi nih, ya ini kartun malah terlihat sangat mengerikan. Animasinya bahkan lebih buruk dari game The Simpsons di PS2. Bukan cuma cerita dan karakternya aja dicontek, nih kartun juga menyontek intro The Simpsons secara mentah-mentah. Coba kalian lihat sendiri aja deh. Keempat, Ratatouille. Les rives des amoureux la rue. Percaya nggak percaya, nih kartun tuh menjadi film kartun Disney favorit gua yang kedua. Karena setiap kali gua nonton nih film, ceritanya itu selalu membuat gua kayak merasa seperti orang luar negeri coy. Selain itu, kartun ini juga cukup berbeda dengan film Disney lainnya karena terkesan paling realistis dibanding yang lainnya. Kecuali film Up ya. Memang ceritanya itu ya nggak masuk akal gitu. Ya masa tikus bisa masak? Tapi entah kenapa ya, nih kartun terasa sangat realistis. Nggak ada tuh sistem kekuatan sihir seperti film Disney akhir-akhir ini. Dan yang terakhir, musiknya itu juga selalu membuat gue merasa nyaman aja gitu sembari disajikan pemandangan indah dari kota Paris saat malam hari. Ya tapi sebenarnya di sana banyak tai di jalanan guys. Kita kembali ke pembahasannya ya. Kartun ini juga memiliki tiruan yang berjudul Ratatouille. Wah jujur aja nih ya, ini adalah salah satu kartun yang terbaik sih menurut gua. Bahkan gua sendiri merasa kalau animasi dari kartun Ratatouille ini jauh lebih baik daripada kartun Ratatouille. Atau jangan-jangan kartun Ratatouille itu justru yang meniru kartun Ratatouille ini. Nggak guys, bercanda. Hal yang sebenarnya yang ingin gua sampaikan ini adalah kartun ini amat sangat menjijikan. Ya, bahkan jika gue nonton kartun ini waktu kecil, gue yakin gue bakal takut sih. Soalnya animasinya itu buruk banget anjir. Secara garis besar nih ya, kartun ini juga menceritakan tentang seekor tikus yang bisa memasak. Ya anggap aja ini versi deep webnya aja kali ya. Ketiga, Kung Fu Panda. Kartun ini sebenarnya awalnya adalah film yang bisa dibilang sangat sukses lah ya. Kalau nggak salah, film Kung Fu Panda itu udah sampai Kung Fu Panda ketiga, OTW keempat lah. Kartun ini juga punya series yang tayang di DreamWorks. Meski sangat jarang orang-orang tahu kalau Kung Fu Panda punya series. Tapi meski begitu, karena filmnya yang amat sangat sukses ini, kartun ini tetap memiliki tiruan yang berjudul The Little Panda Fighter. yang bercerita tentang seekor panda yang tinggal di semacam dojo gitu. Tapi khusus untuk kungfu kali ya. Ya gue lupa ya sebutannya, sorry banget. Intinya,
Udah jelas banget kalau kartun ini niru Kung Fu Panda. Di samping itu, beberapa dari kalian mungkin merasa agak familiar dengan animasinya. Ya, kartun The Little Panda Fighter ini ternyata dibuat oleh orang yang sama yang juga membuat kartun Ratatouille yang sebelumnya kita bahas. Dan justru kartun panda ini bahkan lebih buruk lagi dibanding Ratatouille berdasarkan ratingnya ya. Oh ya, fun fact aja, kedua kartun ini yakni The Little Panda Fighter dan Ratatouille sempat diejek di kartun The Amazing World of Gumball. Tepatnya pada episode The Treasure, di mana kedua kartun tiruan ini dijadiin satu kartun yang berjudul How to Ratatouille Your Panda. Emangnya kreator Gumball ini suka banget mengejek kartun tiruan, biarpun kartun itu tidak meniru Gumball. You asked for it. Kedua, regular show. Kali ini gue masukin kartun yang juga memiliki tiruan menurut The Round Table. Yap, kalau kita membicarakan tentang kartun regular show, pasti yang terfikir pertama itu adalah Mordecai dan Rigby, yaitu dua sahabat yang selalu bersenang-senang bersama dengan menimbulkan banyak masalah. Nah, menurut The Round Table-nya, kartun Sanjay and Craig yang dibuat oleh Nickelodeon merupakan kartun tiruan dari regular show karena menceritakan juga tentang dua sahabat yaitu Sanjay dan Craig yang selalu bersenang-senang bersama. The Round Table berstatement kalau Sanjay dan Craig itu merupakan respon dari pihak Nickelodeon mengenai kesuksesan regular show. Menurut gue ya, ini memang agak masuk akal sih, tapi kemungkinan besar Sanjay dan Craig itu tidak sama sekali meniru ataupun mencomot ide dari regular show. Namun meski begitu, kartun Sanjay dan Craig itu tetaplah dibenci oleh banyak orang. Apalagi karena art style-nya yang ya pokoknya jelek lah. Jadi intinya belum ada kepastian tentang hal ini. Meski kalau kita pikir-pikir ya kepikiran. Gak, bercanda. Meski kalau kita pikir-pikir, cerita dari kedua kartun ini memang agak mirip-mirip sih. Looking for a pet one day. Sanjay found a talking snake. Pertama, SpongeBob SquarePants. Masa sih kartun yang sangat ikonik ini nggak memiliki tiruan? Kalian sekarang pasti nyangkanya kalau gue akan bahas tentang kartun SpongeBob dari Cina. Tapi sebenarnya enggak guys. Karena kartun SpongeBob versi Cina itu hanya merupakan parodi yang dibuat oleh fans SpongeBob. Atau biasanya ini disebut fanmade. Mungkin karena adanya hubungan dengan Cina, jadi orang-orang merasa kalau ini adalah tiruan. Mengingat kalau Cina itu sangat terkenal karena suka meniru. Contohnya seperti kartun Miracle Star yang meniru kartun Gumball. Kartun tiruan yang akan gue bahas kali ini justru nggak kelihatan meniru kartun SpongeBob. Ya, yang akan gue bahas kali ini adalah Coconut Fred. Kalau kalian lihat kartun ini, itu terlihat amat sangat beda kan dengan SpongeBob. Namun kalau kalian nonton kartun ini, kalian akan merasa kalau karakter kartun ini meniru karakter di kartun SpongeBob. Khususnya karakter SpongeBob itu sendiri, yang ditiru mulai dari cara ngomongnya dan sifatnya. Bukan cuma itu, kartun ini juga meniru beberapa adegan dari kartun SpongeBob. Meski agak dibedain dikit sih, tapi garis besarnya hampir sama gitu. Bahkan, awalan dari intro SpongeBob yaitu suara burung gitu, itu juga digunakan di intro kartun Coconut Fred ini. Memang suara burung itu nggak memiliki hak cipta ya, tapi kenapa harus nyomot dari SpongeBob-nya langsung gitu? Are you ready, kids? Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Jika kalian merasa ada kartun tiruan yang belum gue masukin, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gue kali ini. And have a nice day.